Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ana Amanatillah, mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Negeri Malang, Prodi Bimbingan dan Konseling dengan nomor induk mahasiswa 2531127333901. Hari ini saya akan melaksanakan praktik uji kinerja layanan bimbingan konseling klasikal dengan tema bullying di MTSN 1 Sampang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita mulai layanan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin terlebih dahulu. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Tepuk tangan buat kelasnya. Oke. Hari ini sebelum kita mulai, alangkah baiknya Ibu absen terlebih dahulu. Abdul Rashid, Aini Widiati Soliha, Ana, Arbey, Azka, Zahira. Oke. Kemarin kan sudah Ibu berikan sebuah lembaran kertas berupa angket. Nah, di situ ada yang namanya asesmen. Nah, dari asesmen itu kemarin banyak banget yang belum ngerti dari bullying dari kelas ini. Jadi, tema yang akan Ibu ambil atau Ibu angkat hari ini adalah tentang bullying. Ya, karena kemarin masih banyak beberapa persen. Oke, tujuan pembelajaran hari ini atau layanan hari ini adalah peserta didik mampu mencegah dan mengatasi perilaku bullying. Ya, yang kedua adalah peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis dari perilaku bullying. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dan penyebab dampak perilaku bullying. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Sudah. Are you ready, guys? Ready, oke. Nah, apa itu bullying? Ada yang tahu? Mungkin acungkan tangan. Ada yang tahu apa itu bullying? Nasif mungkin? Hah? Perundungan. Visa. Apa bullying? Perundungan. Ada lagi yang tahu? Mungkin selain perundungan? Perilaku yang merugikan yang dibully. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat siapa? Fania. Oke. Nah, pengertian dari bullying sendiri adalah bullying adalah tindakan yang menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis, yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh satu orang atau sekelompok orang. Nah, jadi bullying itu bisa dilakukan oleh satu orang, dua orang, ataupun lebih banyak. Sering kan terjadi di sekolah-sekolah, mungkin semoga di sekolah kita tidak ada yang terjadi, terutama di kelas ini semoga tidak ada yang menjadi bullying atau pelakunya, ya semoga tidak terjadi. Nah, ini tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang, menyakiti fisik, menyakiti psikisnya, pikirannya juga. Jadi perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang secara sengaja ataupun
berulang-ulang. Nah, hari ini kalian akan mengetahui macam-macam atau jenis-jenis bullying. Yang pertama jenis bullying itu kalau tidak salah ada 4. Yang pertama adalah bullying fisik. Tindakan penindasan terhadap fisik seperti menendang, memukul, mendorong, dan lainnya yang berhubungan dengan fisik seseorang. Jadi kalau ada temanmu yang melakukan sebuah penindasan atau memukul kamu, tapi itu dilakukannya secara berulang-ulang, itu sudah termasuk dalam hal bullying. Paham ya anak-anak? Bukan bu, iseng bu jewer, tapi jewernya setiap hari. Apakah termasuk bullying? Masuk. Termasuk bullying apa berarti? Fisik. Awalnya bercanda, lama-lama asik, diulangi lagi. Asik. Lagi dong. Nah, itu adalah bullying. Yang kedua, bullying verbal. Tindakan penindasan terhadap mental lewat kata-kata seperti menghina, julukan nama kasar, dan lainnya yang diucapkan melalui kata-kata. Seperti apa contohnya? Hei kamu kecil, hei kamu gendut. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Itu sudah merupakan bullying verbal. Kalau mengucapkan nama orang tua, apakah termasuk bullying verbal? Termasuk. Sudah paham ya? Yang ketiga, bullying sosial. Tindakan penindasan terhadap peran sosial korban seringkali terselubung seperti menyebarkan gosip yang tidak benar sehingga korban dikucilkan oleh lingkungan. Nah, ini seperti apa, Bu? Pamannya nih, kamu lagi punya gap-gapan, punya geng. Nah, ketemu sama temen nih yang gak kamu sukai. Kamu hasut temannya. Sudah, gak usah ditemenin. Sudah, tak usah kalau katanya orang Madura, cek kancain. Nah, mungkin kamu membuat gosip apa? Gosipnya, itu bau, itu badannya, jangan ditemenin. Nah, itu tidak boleh. Sudah termasuk dalam bullying sosial, menjauhkan teman, semua teman kepada satu orang. Itu tidak boleh. Kalau cyberbullying, Bu, segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti orang lain dengan sarana media sosial, rekam video, dan gambar intimidasi, dan pencemaran nama baik. Nah, sekarang lagi marak nih, dibikin SW apa? Swafoto atau enggak, status dibuat deh, digambarin deh gambarnya kamu, terus dikasih hidung babi sama kamu. Jangan berteman sama ini, dibikin sama kamu di grup, disebar di status. Nah, itu tidak boleh. Paham anak-anak? Oke, kita lanjut. Pihak yang terlibat dalam perundungan atau bullying, yang pertama adalah, sudah jelas pasti, pelaku. Yang kedua, korban. Yang ketiga, pelaku itu siapa? Orang yang membuli. Dan korban yang kalau saksi siapa? Yang melihat. Nah, sudah paham ya? Ada 3 yang terlibat dalam pihak perundungan atau bullying. Berikutnya, penyebab bullying dari sisi korban. Nah, yang penyebab bullying dari sisi korban yang biasa terjadi dikarenakan beberapa faktor berikut ini. Yang pertama, penampilan fisik. Yang kedua, ras yang berbeda dengan mayoritas. Yang ketiga, orientasi seksual. Yang keempat, terlihat lemah dan tidak mudah bergaul. Nah, untuk yang pertama ini terkadang bisa terjadi dikarenakan mungkin ada penampilan temannya yang berbeda dengan yang lain. Mungkin cupu, akhirnya tidak ditemenin, akhirnya sering dibully. Itu cupu asik nih dibuat untuk bullying. Nah, itu tidak boleh. Nah, yang kedua, ras yang berbeda dengan mayoritas. Dan alhamdulillah di tempat kita mungkin mayoritas semua orang Madura, dan kemungkinan bullying itu akan kecil terjadi. Biasanya yang mayoritas ini kemungkinan umpamanya nih sukunya yang berbeda, makanya sering olok-olok, biasanya dibuat mainan bahasanya atau apanya. Dan yang ketiga, orientasi seksual. Orientasi seksual itu yang seperti apa, Bu? Umpamanya nih, ada temannya memang ada yang
agak suka berteman dengan perempuan. Akhirnya sama yang pihak laki-laki, hei itu gemulai, jangan ditemenin. Nah itu bisa terjadi, atau enggak dibully secara dipukul lah atau yang lain-lain. Dan yang terlihat lemah, nah memang sering terjadi karena orang yang terlihat lemah ini tidak akan melawan pelaku bullying karena dia merasa lemah gitu loh ya. Memiliki masalah pribadi, pernah menjadi korban, dan rasa iri terhadap korban, dan mencari perhatian, dan tidak bisa mengendalikan emosi. Nah, biasanya yang umum sering terjadi adalah di nomor 1 ini. Kenapa dia bisa menjadi pelaku dari bullying? Karena dia dulu pernah menjadi korban bullying, yang nomor 2 maksudnya. Mungkin juga punya ada masalah pribadi, akhirnya dipendam sendiri, akhirnya menjadi bullying, pembuli. Dan yang di sini pernah menjadi korban bullying. Nah, itu biasanya sering terjadi seperti itu. Soalnya saya dulu pernah Bu dibully dia, makanya akhirnya saya membalas, saya membuli dia. Nah, itu biasanya sering terjadi. Ya. Terus mencari perhatian juga bisa dan tidak bisa mengendalikan emosi. Mungkin karena biasa ya, masa peralihan dari SD ke SMP merupakan pubertas, masa-masa di mana yang memang tidak bisa, belum bisa mengendalikan yang namanya emosi. Kita lanjut. Efek buruk yang terjadi terhadap korban apa saja Bu? Yang pertama, memiliki masalah kesehatan mental seperti depresi, gelisah, pola tidur yang berubah. Terus yang kedua, memiliki masalah kesehatan fisik, sering sakit kepala atau jantung yang terasa berdebar, ngetek kalau katanya orang Madura ya. Yang ketiga, yang kelima, mual, pengen muntah atau yang lain-lain. Terus nafsu makannya juga berubah. Terus senang menyendiri, nggak suka berteman. Dia menarik diri dari teman. Biasanya seperti itu. Harga dirinya ngerasa rendah. Terus yang berikutnya, prestasi akademik menurun dan suka menyakiti diri sendiri. Nah, ini perlu kalian ketahui efek buruk terhadap korban yang dibully. Jadi jangan diremehkan. Halah, cuma segitu doang, jangan pernah berkata seperti itu. Nah, ini adalah efek buruk terhadap pelaku. Yang pertama, berpotensi untuk terlibat dalam perilaku kriminal di masa depan. Kalau itu dibiarkan, itu akan terjadi di kemudian hari ketika sudah dewasa. Akhirnya ada yang namanya sifat premanisme. Paham? Apa sifat premanisme? Tiba-tiba, ayo sini. Kamu, karpet tibi kalau katanya orang Madura. Ya, istilahnya maunya sendiri. Pokoknya aku mau ya harus dituruti. Nah itu. Yang kedua, sulit membangun hubungan sosial yang sehat. Ini artinya dia itu tidak bisa berteman dengan siapapun. Bagi dia teman tidak ada yang cocok. Yang cocok adalah orang yang bisa dikendalikan oleh dia sendiri. Lanjut. Pelaku penindasan tidak mengenal usia atau jenis kelamin. Pelaku penindasan memiliki keinginan untuk mengendalikan orang lain. Kurang memiliki rasa empati, kesulitan memahami emosi seperti rasa bersalah, belas kasih, dan penyesalan. Nah, ini tidak ada nggak ada di sifatnya orang biasa saja. Ini biasanya bagi pelaku yang seperti ini. Karena pelaku juga tidak mengenal usia. Apakah orang dewasa juga bakalan terlibat, Bu? Ada, sudah pasti. Mungkin karena dari kecil dia, seperti tadi Bu yang bilang, penyebabnya mungkin dia sudah pernah menjadi korban bullying. Makanya dia bisa seperti itu. Lanjut. Ada beberapa cara, Bu. Ada beberapa cara, Nak, yang dapat dilakukan untuk mengatasi bullying. Di antaranya, yang pertama, bercerita kepada orang dewasa yang dipercaya, mungkin kakaknya, tantenya, ya, saudaranya, dan yang lain. Kedua, abaikan penindasan dan jauhi sebisa mungkin. Ketika ada temannya mau cari gara-gara, alangkah baiknya lebih baik mundur selangkah, nggak usah ditanggepin.
Yang ketiga, tingkat rasa percaya diri dan keberanian. Nah, apabila kita merasa percaya diri dan berani, yang namanya bullying tidak akan datang kepada kita. Karena kita berani melawan. Ya. Yang keempat, bicara pada pelaku bahwa yang dilakukan itu berbahaya. Seperti halnya kamu kakinya ditaruh di sini, tiba-tiba temanmu ada lewat. Nah, itu sangat berbahaya. Padahal itu awalnya ingin bercanda, karena keasikan akhirnya diulang lagi. Jangan ya. Lanjut, bantu teman yang menjadi korban. Nah, peran dari saksi ini adalah bukan melihat ketika temannya dirundung atau dibully, melainkan diapain? Dibantu atau dilerai supaya tidak terjadi perundungan yang lebih berbahaya untuk berikutnya. Jadi jangan menjadi saksi yang pasif. Paham anak-anak? Kita lanjut. Peran orang tua. Nah, peran orang tua, sekolah dan masyarakat. Yang pertama adalah peran orang tua. Edukasi anak yang tentang bullying dapat membangun komunikasi yang baik, sehingga jika sampai terjadi bullying terhadap dirinya, mereka tidak segan untuk berbicara dengan orang tua dan diberi mereka dukungan secara emosional. Nah, ini alangkah baiknya memang orang tua memberitahu kepada anaknya. Pastikan di rumah dikasih tahu kan sama orang tuanya, kalau ada temannya yang bertengkar atau kamu yang bertengkar dengan temannya, alangkah baiknya kamu mengalah saja. Pastikan setiap orang tua berpesan seperti itu. Adakah yang tidak dikasih pesan seperti itu sama orang tuanya? Tidak ada. Nah, otomatis pasti orang tua memberi nasihat, tidak mungkin tidak memberikan nasihat tentang bagaimana umpamanya ada bullying atau enggak, jangan sampai kita menjadi pelaku bullying. Berikutnya, peran sekolah menciptakan lingkungan yang aman. Menciptakan lingkungan yang aman dan mengembangkan kebijakan anti bullying dan edukasi terhadap siswa. Nah, di hari ini juga sama. Ibu lagi memberikan pelajaran tentang bullying. Nah, itu untuk menciptakan lingkungan yang aman. Supaya apa? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus sekolahnya juga aman dan nyaman. Berikutnya, peran masyarakat melakukan kampanye dan edukasi anti bullying, memastikan dan mengawasi lingkungan sekitar aman dari bullying. Seperti halnya kalian minggu kemarin atau kemarin ya kalau nggak salah, dapat edukasi dari universitas ya, bahwasannya edukasi tentang bullying dan lain-lain. Nah, itu juga sudah termasuk peran dari masyarakat. Nah, stop bullying, tumbuhkan kesadaran dimulai dari diri sendiri, lingkungan, dan sekitar. Oke? Hari ini Ibu akan kasih tugas, tapi alangkah baiknya kita buat kelompok dulu. Buat kelompok dulu, per anak bisa 4 atau 5 orang. Ya. Silakan dibuat kelompoknya dulu. Monggo. Oke, Ibu bagikan dulu. Satu kelompok 1 lembar ya. Satu kelompok 1 lembar. Satu kelompok 1 lembar. Semua. Oke. Sudah? Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta besar. Cinta semua. Lagi. Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar. Cinta semua. Oke. Tepuk panca cinta. Yang pertama cinta Allah. Yang kedua cinta alam dan lingkungan.
cinta diri dan sesama, cinta tanah, Pancasila. Lagi ya. Tepuk Pancasila. Yang pertama cinta, yang kedua cinta alam dan lingkungan, cinta diri sendiri dan sesama, cinta tanah, Pancasila. Tepuk tangan. Ibu akan memberikan video yang dimana ini berhubungan dengan tugas. Bentar dulu. Yang ini yang dimana ini berhubungan dengan tugas yang sudah saya bagikan yang secara kelompok, ya. Bisa kamu apa namanya itu dilihat dulu ya, dicermati, baru dijawab. Suatu hari yang cerah, seluruh siswa-siswi memasuki kelasnya dengan diam gembira. Namun, aduh, kakiku sakit. Ya aja. Sakit tahu. Ya elah, bercanda doang. Candaan Badi terhadap Ari berubah menjadi kesadaran. Jelek, pensilnya bagus tuh, mau dong. Nah, pensilnya mau aku pakai. Ya, sini aja pensilnya. Tapi aku tidak punya lagi. Terjadilah keributan antara Badi dan Ari. Gitu dong dari tadi. Hari demi hari pun berlalu dengan Ari yang selalu dibunuh oleh Badi. Badi yang merasa tidak kuat kerap mengganggu Ari setiap ada kesempatan. Mulai mendorong, menertawakan Ari. Tentang air hingga mengaku Ari. Dan aduan siswi yang bergegas menemui Badi dan Ari. Ada apa ini? Jelaskan apa yang terjadi di sini. Gak ada apa-apa, Bu. Itu aku cuma bercanda sama Ari. Apa benar itu Ari? Badi, apa yang kamu lakukan kepada Ari sampai kondisi perlindungan yang menulis rasa spesifik dan jelas? Itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Tindakan yang kamu lakukan tidak akan membuat kamu terhebat. Malahan teman-teman sekelasku menjauhi. Bahkan lebih dulu dari itu, kamu tidak akan memberi sesuatu. Aku minta maaf dulu. Bukan ke ibu dong. Minta maaf kan? Oh iya, Ari itu aku minta maaf ya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Iya, Bu. Oke, dari barusan itu video yang kalian tonton barusan itu bisa kalian jawab. Nah, di situ juga ada pertanyaan. Nah, itu sudah berkaitan dengan video yang sudah saya tayangkan barusan. Bisa dimulai sekarang anak-anak. Jangan lupa nama dan kelasnya. Kenapa? Ini.
Yang nomor 2. Sudah, silakan kelompok 1 maju, kelompok 2 maju, kelompok 3 maju, kelompok 4 maju, kelompok 5 maju. Di depan sini. Silakan kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan. Maju di depan sayang. Sudah? Oke, silakan bisa dimulai. Silakan kelompok 1. Mempresentasikan. Ya, silakan. Yang keras Nasif, yang keras nak. Yang nomor 2. Silakan. Karena apa? Oke, yang kelompok 3, silakan. Kenapa nama saya banyak menjadi? Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Ya, silakan. Setelah melihat video, silakan memberikan komentar pada video tersebut. Jangan pernah membuli atau ikut membuli karena bisa menyebabkan merusak mental korban. Lanjut di kelompok 4. Nah, ya. Kalau tadi yang pertama ada tanggapan dari kelompok 1 bahwasannya ketika melihat video, bagaimana tanggapannya? Video itu membuat kita sadar seberapa bahayanya tindakan bullying yang dilakukan oleh Badi terhadap Ari. Good job kelompok 1, tepuk tangan. Yang kedua di kelompok 2 menyatakan bahwasannya termasuk bullying apakah yang ada di video tersebut? Yang pertama adalah fisik. Contohnya Bu tadi si Fatir mengatakan bahwasanya menendang Bu, memukul. Nah, itu juga sudah. Dan yang kedua verbal Bu, mengejek dan menghina dan lain-lain. Good job buat kelompok 2. Yang kelompok 3. Menurut pendapat kelompok kalian, mengapa kasus bullying tersebut terjadi? Tadi si Fania menjawab bahwasannya karena masalah pribadi, perbedaan fisik dan korban yang lemah. Karena tadi si Ari lemah karena lawannya si Badi yang memang terlihat dari fisiknya lebih tinggi dan lebih besar, makanya ngerasa si Ari lemah. Kalau tadi kan tugasnya per kelompok, hari ini ada tugas diisi sendiri-sendiri ya nak. Di sini satu orang satu, tinggal dicentang aja. Aduh. Biar cepat langsung. Jangan lupa namanya ya. Kesimpulan kita hari ini adalah seperti kata-kata yang di depan. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Ya, jika ada orang lain berlaku buruk kepada kamu, jangan jadikan dia contoh sehingga membuatmu membalas sikap buruknya dengan keburukan. Apabila ada bullying di sekolah, lebih baik dilaporkan kepada guru dan dicegah dengan dilerai. Ya, sudah tahu berarti ya jenis-jenis bullying juga sudah tahu ya. Sudah tahu, sudah tidak bingung lagi apa itu bullying dan macam-macamnya. Sudah? Sudah. Oke, Ibu akan memberikan yel-yel, yaitu adalah kalau Ibu bilang Matsanesa, prestasi oke, bullying no. Paham ya? Sama gerakannya ya anak ya?
Satu, dua, tiga. Matsanesa. Bullying. Lagi. Matsanesa. Bullying. Terima kasih. Fatir boleh dipimpin doa hari ini. Karena semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Monggo dipimpin doanya Fatir. Berdoa. Bismillah. Wal asri innal insana lafi khusrin illa wa amilus saubil haq. Sadaqallahul adzim. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.